Halo, welcome back to my channel Johaida Mista. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa info pekerjaan sampingan nih yang cocok untuk mahasiswa di era new normal, yang cocok dilakukan dan aman dilakukan bagi mahasiswa di era new normal. Tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan, pakai masker saat keluar rumah, saat ngobrol juga harus pakai masker, saat berjumpa dengan orang di luar rumah, ya kan. Terus sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, ya. Jangan lupa bawa hand sanitizer, ya. Tapi kalau mampir-mampir ke rumah orang jangan lupa jangan lupa jangan minta bunga. Oke, saya hanya bercanda ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa informasi pekerjaan yang cocok dilakukan untuk mahasiswa. Nah, zaman sekarang ini banyak mahasiswa yang kuliahnya itu melalui online ya, atau dari rumah online virtual ya, melalui aplikasi Zoom ID, Zoom ya. Oke. Nah, itu tidak setiap hari ada perkuliahan. Nah, ada jam-jam kosong yang tidak ada kuliahnya. Misal dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, palingan kuliah cuma hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau ya Senin, Selasa, Rabunya gitu ya. Kalau itu pun masih penuh. Nah, tapi kalau mahasiswa tingkat akhir misalnya di 6, 7, 8 itu palingan seminggu cuma 2 kali, atau seminggu cuma 2 hari ya. Seminggu cuma 2 hari perkuliahannya. Nah, waktu-waktu yang lain itu diisi dengan apa? Nah, saya itu akan membagikan beberapa info untuk mahasiswa pekerjaan yang aman dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah menawarkan jasa. Nah, menawarkan jasa itu menurut saya adalah dengan modal 0 tetapi untung besar. Nah, modalnya 0 nih tapi untungnya besar. Nah, itulah hal yang paling disukai sama mahasiswa. Mau kayak mana ya Bu caranya? Saya ini nggak ada modal, tapi saya ingin melakukan pekerjaan, tapi tidak mengganggu perkuliahan dan juga mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu dia. Jadi kuncinya adalah kerja oke, kuliah oke, nilai juga oke, dan tamat juga dengan tidak usah sampai kumlot, tapi sangat memuaskan juga udah boleh lah. Karena apa? Nilai yang bagus juga akan membanggakan kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya masih ada ya, atau kalau misalnya nggak ada lagi, ya membanggakan keluarganya lah, bahwasanya kalian itu kuliah itu memang mantap, diancungi jempol bahwasanya kalian itu benar-benar kuliah gitu ya. Jadi pekerjaan apa Bu? Dari tadi kami tunggu-tunggu Ibu nggak bilang-bilang ya kan. Jadi pekerjaannya tadi yang saya bilang, yang pertama adalah menawarkan jasa. Jasa apa? Yang pertama, zaman sekarang banyak orang yang mager ya, banyak orang yang mager. Kalian itu bisa, kalian kan memiliki media-media sosial tuh. Ketika kalian ingin menawarkan sebuah jasa, jangan lupa kalian informasikan bahwasanya baik itu di status kalian, baik itu di media sosial, bahwasanya kalian menawarkan jasa apapun itu ya kan. Kalian buat tuh misalnya mencuci kendaraan, baik itu mobil maupun kereta, bisa dipanggil ke tempat, full service, wangi, kilat, mantap, kece, badai gitu. Yang kedua, dapat mengantar makanan ya, barang itu dapat kalian antarkan. Nah, yang ketiga, jual pulsa online ya. Jual pulsa online jangan lupa ditransfer dulu uangnya, baru kalian transfer pulsanya. Nanti kok transfer pulsa terus nggak transfer uangnya gimana? Ya kan? Oke. Nah, habis menawarkan jasa, selanjutnya ada di rumah itu kalian juga bisa buat konten, creator konten ya, konten kreator ya. Jadi kalian itu bisa jadi youtuber kayak Bang Atta Halilintar ya kan. Jadi dengan berkreasi di rumah, dengan berproduktif di rumah ya, setelah kuliah jangan hanya tidur saja. Setelah kuliah jangan banyak kali istirahatnya. Boleh istirahat itu untuk menjernihkan pikiran Anda, boleh istirahat itu sedekah buat badan Anda, boleh istirahat itu supaya bisa menimbulkan ide-ide yang baru. Oke, baik. Nah, jadi intinya adalah saya ingin memberitahukan bahwasannya pekerjaan yang aman untuk mahasiswa zaman sekarang adalah pekerjaan menawarkan jasa ya. Nah, menawarkan jasa ya, apapun itulah ya, baik itu jadi fotografer gitu ya kan, mengedit video itu bisa. Pokoknya yang menawarkan jasa lah. Karena apa?
Saat saya ada beberapa mahasiswa saya itu yang saya lihat dan saya tanya-tanya, mereka itu dia nanya gini, Bu, saya tidak ada modal, Bu, untuk melakukan usaha. Tapi saya juga tidak mau bekerja dengan orang, karena bekerja dengan orang itu akan mengganggu jam perkuliahan saya. Nah, jadi saya harus bagaimana, Bu? Nah, jadi yang pertama saya bilang, kamu memiliki kendaraan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, yang pertama kamu cari kendaraan dulu. Second pun nggak apa-apa, sepeda pun nggak apa-apa. Ya, yang penting ada kendaraan untuk warawiri, ya, warawiri khusus gitu-gitu ya. Jadi ada kendaraan untuk warawiri. Nah, ya, kalau misalnya ada sepeda angin ya, sepeda lah. Kalau ada sepeda itu tidak membutuhkan SIM. Tapi kalau ada sepeda motor, kalian harus juga membutuhkan SIM supaya warawiri tidak ketangkap sama bapak polisi, ya. Oke, jadi gitulah. Nah, saya bilang dan selanjutnya dia kembali. Nah, dia bilang, saya sudah ada kendaraan, Bu. Jadi pekerjaan apa yang saya cocok untuk saya lakukan? Nah, langsung saya bilang, pekerjaan cocok kamu lakukan adalah menawarkan jasa. Nah, sekarang itu dia berpenghasilan satu hari 200.000. Nah, 200.000 guys, 200.000. Hanya satu hari 200.000. Nah, tidak mengganggu jam kuliah, tidak mengganggu nilai kuliah, tugas-tugas juga udah oke. Yang penting dari mahasiswa itu yaitu manajemen. Nah, manajemen apa, Bu? Ya, pertama manajemen waktu. Manajemen waktu yang harus teratur. Baik itu waktu istirahat dia, waktu dia beribadah, waktu dia berkuliah, waktu dia memberikan sedekah buat badannya. Nah, karena apa? Memang kita bilang gini, uang itu bukan segalanya, tapi tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Bukan tidak bisa apa-apa, sebenarnya bisa. Tapi tanpa uang kita tidak bisa liburan, guys, tidak bisa liburan. Setidaknya, kenapa saya bilang liburan itu penting? Karena apa? Liburan itu membuat tubuh kita fresh kembali, segar kembali, wah, kembali ke suasana yang baru. Nah, setidaknya dengan uang hasil kerja kita sendiri, kita bisa beli es krim untuk kita makan sendiri, itu akan membuat diri kita bahagia, ya, membuat diri kita tuh ternyata aku bisa, ternyata aku tidak harus meminta dengan orang tua, aku bisa mandiri gitu ya. Jadi itu adalah sebuah pembelajaran untuk mahasiswa-mahasiswa juga, nggak harus selalu minta sama orang tua. Nah, tapi kalau misalnya orang tuanya ada mampu, ya tidak apa-apa, ya kan. Tapi memang kebanyakan mahasiswa sekarang itu banyak kerjaan sampingan. Nah, kerjaan sampingan yang bagaimana yang tidak mengganggu kuliah dan nilai kuliah, ya, gitu dia. Jadi pekerjaan yang aman apa? Menawarkan jasa. Bisa sih menawarkan jasa. Terus satu lagi, iya, menawarkan jasa, baik itu penerjemah, ya kan, menawarkan jasa ya. Terus kalau misalnya kalian jago nih, kalian bisa translate bahasa asing, ya, terus menulis. Nah, itu karena apa? Masukkan tulisan ke koran, ya, itu karena dibayar, ya. Kalau dulu itu ada mahasiswa saya yang kerja di surat kabar, itu dia bilang, Bu, masukkan satu topik, Bu, karena satu topik itu dibayar sekira 150 sampai 200-an lah gitu, ya kan. Jadi kalian harus kreatif. Jadi mahasiswa itu harus kreatif dan harus dapat memanajemen waktu. Nah, ya, oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat. Anda setelah menonton video ini, Anda pasti akan berpikir kreatif. Mantap.